Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Fupinus Juniartono. Shalom, selamat pagi dan salam jumpa Bapak Ibu Saudara, para sahabat Kristus yang setia. Senang sekali kita dapat kembali bersama-sama beribadah lewat persekutuan doa pagi hari ini. Bagaimana kabar sahabat semua? Kiranya sukacita dan damai sejahtera Kristus boleh senantiasa kita alami dan rasakan dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Mengawali ibadah kita, marilah kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Sungguh besar ya Tuhan, kasih setia serta pemeliharaanmu yang Dikau limpahkan kepada kami anak-anak-Mu. Oleh karena itu, melalui doa-doa kami saat ini, dengan penuh rasa sukacita, kami ingin mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kami kehadirat-Mu kepada Allah yang hidup, yang senantiasa mengasihi dan mempedulikan kami. Dan sebentar kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, urapi, segarkan hati jiwa pikiran kami, sehingga kami dapat mempergumulkan kebenaran firman-Mu dengan tenang dalam terang kekuatan dan pimpinan Tuhan. Lengkapilah pula hamba-Mu yang telah Dikau percaya untuk memberitakan firman-Mu ini. Urapi mulut bibirnya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar sabda-Mu yang akan diuraikan nanti dapat disampaikan dengan jelas dan penuh tanggung jawab, sehingga dapat dimengerti dan dipahami dengan benar oleh setiap umat-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus yang setia, sebelum melanjutkan ibadah kita bersama Bapak Octavianus Eman, marilah kita terlebih dahulu menaikkan sebuah pujian yang diambil dari NKB 128 bait 1 dan 3. Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus
Sahabat Kristus yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini saya beri tema Melihat Rencana Allah. Nats yang mendasarinya diambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11 yang mengatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpan, memelihara, serta mempergumulkannya, serta mau melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Pada suatu hari, seorang anak laki-laki datang ke sebuah toko obat untuk membeli obat buat ibunya yang sedang demam akibat malaria. Anak ini berjalan lebih dari 3 jam dari desanya, melalui jalan setapak, melewati sawah dan hutan yang lebat, menuju ke toko obat yang menjadi tempat tujuannya. Ketika nama ibunya dipanggil, anak ini langsung bangkit dari tempat duduknya, membayar harga obat yang dibeli, meraih botol obat, dan bergegas pulang. Petang harinya, ketika toko obat akan ditutup, seorang karyawati tampak bingung dan cemas. Dengan gemetar ia bercerita kepada teman-temannya bahwa botol obat malaria untuk pasien masih ada di counter. Tetapi ada satu obat yang hilang, isinya adalah disinfektan. Pemilik toko obat segera mengumpulkan karyawan dan karyawatinya untuk berdoa. Tuhan, kami telah membuat kecerobohan. Ampunilah kami. Nyawa seorang pasien sedang terancam. Tolonglah dia. Dalam kuasa-Mu, cegahlah dia agar dia tidak meminum obat yang salah itu. Dikau pasti punya cara untuk menyelamatkan sang pasien sesuai rencana dan kehendak-Mu. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, pintu toko obat diketuk. Ternyata ketukan itu dari anak yang membawa botol obat yang keliru itu. Mukanya pucat dan ketakutan. Ia berkata kepada penjaga toko obat, "Maaf, kemarin saya pulang dari sini dengan membawa botol obat sambil berlari. Lalu saya terjatuh, botol obat itu pecah dan isinya tumpah." Sahabat, dari peristiwa dalam kisah ini kita bisa belajar bahwa Tuhan bisa bekerja melalui sebuah kejadian yang tampaknya kebetulan. Tetapi yang sesungguhnya di balik suatu peristiwa yang terjadi ada maksud dan rencana yang lebih baik dan lebih besar di dalamnya. Cara Allah menyelamatkan seseorang sungguh sangat menakjubkan. Terkadang tersembunyi melalui peristiwa-peristiwa yang pahit dan menyakitkan. Kuasa Allah mengatasi segala peristiwa. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Sahabat, sering terjadi ada banyak orang yang menjadi begitu kecewa ketika doa permohonannya kepada Tuhan dan apa yang menjadi harapannya tidak terwujud seperti yang mereka kehendaki. Mengapa Tuhan? Mengapa saya harus mengalami semua ini? Seakan-akan Tuhan tidak lagi peduli dan tidak mau mendengar doa-doa saya. Pertanyaan serupa ini sering kita dengar. Kita mendoakan seseorang yang sakit agar cepat sembuh. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Sakitnya tidak kunjung sembuh, bahkan menjadi lebih parah. Peristiwa-peristiwa seperti ini yang kita alami merupakan suatu ujian iman bagi kita, orang percaya. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap sepenuhnya beriman, percaya, dan yakin pada Tuhan, dan dapat menerima dan mampu berserah dengan apa yang terjadi? Sambil menanti dan berharap
di mana pada saatnya nanti kita akan menyaksikan karya Tuhan dalam rancangannya untuk kebaikan kita. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bekerja dalam segala sesuatu, artinya dalam keadaan baik atau buruk, susah ataupun senang, ada tangan Allah yang bekerja di dalamnya. Ada kepedulian dan kasih penyertaan Allah. Seperti dalam salah satu kalimat dari lagu yang kita nyanyikan tadi, dalam erang atau senang, Bapa Surgawi terus menjagaku. Sebenarnya pergumulan dan persoalan hidup dapat dilihat dari dua sisi. Melihatnya dari sisi negatif akan membuat kita hancur, marah dan kecewa pada Tuhan, bahkan membenci Tuhan. Namun bila kita melihatnya dari sisi positif, kita akan menemukan hikmat Tuhan, bahwa di balik semua peristiwa yang buruk yang tidak kita inginkan, kita menjadi tersadar bahwa Allah sedang menguji kita, mendidik kita untuk bersabar, mendewasakan iman kita agar kita tetap setia, percaya, dan tetap terus mengasihinya. Di balik suatu peristiwa yang tampaknya tidak berpihak kepada kita, sebenarnya Allah sedang menyiapkan sesuatu yang baik sesuai rencananya. Saat Allah menjawab doa-doa kita, seringkali jawaban doa itu tidak hanya berkenaan dengan kepentingan kita semata, tetapi juga terkait dengan rencana dan tujuan Allah dalam lingkup yang lebih luas untuk menyatakan kuasa dan kedaulatannya agar menjadi kesaksian bagi dunia dan banyak orang sesuai dengan misinya. Allah mengajak kita untuk memandang ke depan, agar supaya kita tidak terus terpancang berlarut-larut pada masalah dan kesedihan kita. Memang sulit untuk bisa mengerti dan memahami rencana Allah, tetapi Dia meminta kita untuk percaya bahwa Dia sudah merancang masa depan kita. Kehidupan akan terasa damai bila kita dapat menerima segala hal yang terjadi dengan rendah hati dan lapang dada, berserah sepenuhnya kepadanya. Allah akan membuat segala sesuatu indah pada saatnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus yang setia, marilah kita naikkan doa-doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah doa pagi hari ini. Kiranya semua yang kami peroleh melalui ibadah ini tidak berlalu dengan sia-sia, namun boleh semakin meneguhkan iman kami dan pengenalan kami akan Tuhan. Mengawali doa syafaat kami hendak membawa dalam doa kami perihal kehidupan jemaat. Dikau tolong mereka yang sedang terganggu kesehatan mereka, tanpa menyebut nama mereka satu persatu. Dikau mengetahui pergumulan dan keadaan mereka. Dikau berikan kepada mereka kekuatan dan kesembuhan. Bagi mereka yang memiliki persoalan-persoalan hidup yang lain, Dikau berikan mereka hikmat sehingga mereka mampu mencari solusi dan jalan keluar. Kami juga ingin mendoakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikau dukung pihak pemerintah dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan persoalan, khususnya terkait dengan bencana alam yang banyak terjadi dewasa ini. Biarlah para korban bencana boleh mendapatkan bantuan-bantuan yang mereka perlukan dan berbagai fasilitas dan sarana yang rusak akibat bencana boleh segera diperbaiki. Tuhan, pada saat ini kami juga mengingat kehidupan bergereja dan berjemaat. Dikau berkati seluruh kegiatan gerejawi yang diselenggarakan, baik itu kebaktian, persekutuan, dan acara-acara pembinaan, supaya berjalan dengan lancar dan baik dan sungguh-sungguh dapat membangun kehidupan jemaat. Akhirnya kami hendak menyerahkan kegiatan kami hari ini
baik itu pekerjaan maupun pelayanan kami, agar Tuhan memimpin dan menyertainya, sehingga semuanya berjalan aman dan lancar dan menjadi berkat bagi banyak orang dan dalam berbagai hal. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh doa syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami. Dipermuliakanlah namamu sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat, doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.